Ya, kembali di Landstalk, ini adalah segmen terakhir kami membahas tentang film Indonesia itu sepertinya nggak ada habisnya, apalagi film ya. Karena kita memang sangat suka dengan film dan itu merupakan hiburan yang paling pasti itu menjadi salah satu hobinya apa? Nonton film. Nonton ya. film. Nah, tapi masalahnya bukan cuma film Indonesia, Pak. Kita juga nonton drama kortit atau apa, film apa misalnya gitu. Itu kenapa sih sampai artinya serbuan dari luar juga kayaknya masif sekali ke Indonesia, kemudian juga kayaknya sepertinya itu menjadi satu ancaman juga. Apakah memang seperti itu, Pak Yan? Saya rasa bukan ancaman ya, kita kerjasama. Dan yang paling banyak main di bioskop-bioskop, jujur saja film Hollywood. Film Hollywood jumlahnya, film import ya. Film import itu terdiri daripada film Hollywood, film Korea, film India, lalu ada juga sedikit ya film Jepang, film Mandarin, ya. Bahkan sekarang sudah masuk juga ke Indonesia film Malaysia, ya enggak. Tapi jumlahnya kalau di total, saya tadi menyebutkan angka film Indonesia yang main di bioskop 130 judul. Kalau film import keseluruhan yang main di bioskop jumlahnya 300. Jumlahnya jelas lebih banyak 2 kali lipat. Dan itu secara keseluruhan tapi ya, secara keseluruhan ya. Terbanyak dari jumlah itu atau seorang film Hollywood. Ya. Lebih dari 150 film Hollywood. Dan kalau film Hollywood, kalau kita lihat superhero, jelas belum ada film Asia yang bisa membuat superhero, apalagi Indonesia ya, sampai saat ini. Nanti ya. dibikin si Buta dari Gua Hantu si kan. Buta dari Gua Hantu, itu film silat, bukan superhero. Jadi nggak bisa jadi superhero Indonesia dong, Pak? Bukan, superhero itu bukan superhero itu Godam, Gundala ya. Nah, itu superhero Indonesia ya enggak. Nah, tapi biayanya sangat mahal. Pada saat ini biaya standar film Indonesia adalah 3M. Untuk membuat film superhero biayanya di atas 20M. Jadi itu 7 kali lipat. Kita melihat dari jumlah film saja yang masuk ke Indonesia ataupun dari luar antara film asing dengan film Indonesia adalah 1:2 seperti itu ya Pak Yan ya. Tapi apa sebenarnya yang membuat banyak juga penonton-penonton kita atau penonton-penonton Indonesia lebih memilih menonton film asing atau kayak Hollywood, entah Bollywood atau film-film lainnya dibandingkan dengan film Indonesia? Apa yang kalau superhero tinggalkan apa, karena itu sudah terlalu canggih apa ya, kita juga udah suka. Apa mungkin kayak love story, drama, romantis? Itu jawabannya jelas sekali dan mudah sekali. Ya karena pada waktu saya mahasiswa, saya membiasakan menonton film hanya seminggu 1 kali. Ya. Dan kalau saya datang ke bioskop, pada saat ini tiket bioskop sekitar 30.000. Ya. Dan saya harus memilih film mana yang saya akan tonton ya. Saya akan pilih salah satu. Kalau misalnya ada Captain America dan sebutlah sebuah film Indonesia ya enggak, film Indonesia misalnya Pocong ya, dan Captain America, saya akan pilih Captain America. Ya, dengan harga tiket yang sama. Ya. Kan kita harga tiket itu baik film Indonesia maupun film import ya, sebaik apapun tiketnya sama. Ya. Kita duduk di bioskop selama 2 jam. Kalau pilihan saya harus pilih salah satu. Ya, saya akan memilih yang lebih baik. Itu kita tidak bisa menyembunyikan fakta. Artinya berarti kualitas film kita kurang lebih baik dibandingkan dengan film-film luar, dengan aktornya atau seperti apa menurut? Ya, dalam segala hal kita belum secanggih film Hollywood. Itu kita secara jujur sih akuin ya. Tetapi ada beberapa hal juga di mana ada kelebihan film Indonesia. Misalnya bahasa. Ya. Sebab itu yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan animo terhadap film Indonesia adalah memperbanyak bioskop tahap B. Tahap B itu adalah bioskop kelas 2. Karena rakyat jelata tidak suka menonton film import. Apa sebabnya? Sebabnya mereka tidak suka membaca teks. Mereka akan dengan komunikasi langsung, mereka lebih suka film Indonesia. Sebab itu di daerah terutama, sudah sebenarnya Padang, Tegal, Bumiayu atau manapun ya enggak. Mereka lebih suka menonton film Indonesia karena tidak perlu susah payah menonton dengan film bahasa asing. Baik bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa India, tidak suka membaca teks. Film James Bond di Padang itu kalah jauh dengan film Me versus Mami. Ya, Me versus Mami ya. Kalah jauh. Karena kedekatan. Begitu juga di Makassar. Uang Panai mengalahkan semua film import. Karena bahasa. Ya. Di mana Uang Panai menggunakan bahasa Makassar, di mana Mi versus Mami menggunakan bahasa Padang, penduduk akan suka luar biasa. Karena bahasa Panai sendiri sangat dekat dengan bahasa Makassar, kulturnya gitu ya Pak ya. Uang Panai ditonton oleh 500.000 penonton, hanya dari Makassar saja. Saya yakin nanti Toba Dream itu juga 3 bulan main di Medan. Karena kedekatannya, mereka tahu, oh ini Toba, ini kota Medan.
Berarti yang bisa saya tangkap dari apa yang Anda sampaikan bahwa mungkin kalau untuk di daerah sebenarnya film Indonesia kita cukup laku, tapi kalau di kota-kota besar atau kota besar mungkin memang kita masih sangat bersaing ketat. ketat. Intelektual menganggap dirinya menurunkan derajatnya dengan menonton film Indonesia yang kelas-kelas seperti Pocong itu ya. Mereka akan menganggap itu, kecuali film-film yang berarti elit, lebih kepada pride ya, apa ya, kalau kita lihat lebih karena saya lebih mau pingin nonton film luar karena dinilai lebih keren mungkin dibandingkan dengan menonton film Indonesia. Seperti itu atau karena ide cerita juga, mereka mungkin terkait lebih dengan menarik, ide cerita dan aktornya. Betul ya. Menarik. Karena beberapa aktor yang sudah menjadi daya tarik yang jualan seperti Reza Rahadian. Film-filmnya boleh bilang semuanya laku. Vino Bastian, film-filmnya pasti laku ditonton oleh kalangan remaja. Dan penonton kita umumnya adalah anak remaja, SMP dan SMA, yang terbanyak dari jumlah penonton film Indonesia. Anak-anak yang remaja. labil dan galau-galaunya ya Pak ya. Masih baper ya. Yang masih baper-baper gitu sebab ya itu kalau Pak. film-film yang komedi alay-alay itu disukai. Oke, ke Mas Ari, tadi Bapak kan sempat singgung mengenai harga tiket. Apakah itu memang bisa diperhitungkan menjadi salah satu strategi juga bahwa kemudian untuk film lokal kita tidak kemudian dalam maksud merendahkan film dalam negeri, tapi karena itu diproduksi dalam negeri sendiri maka harga tiketnya harusnya lebih murah. Kemudian untuk film-film luar ya dimahalin lah karena kan memang juga tarafnya udah beda gitu. Apakah itu bisa jadi salah satu strategi? Sebenarnya strategi itu udah beberapa kali dicoba oleh bioskop sih sebenarnya gitu. Cuma ternyata memang kalau dari ini itu nggak pengaruh sebenarnya, nggak pengaruh terlalu besar. Tidak pengaruh terlalu besar ternyata perbedaan harga tiket itu. Tapi menurut saya memang kuncinya adalah bagaimana sebenarnya bioskop ini memang bisa diakses oleh banyak pihak di berbagai daerah. Karena kondisi bioskop kita sekarang adalah terpusat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa gitu ya, di mana ada sekitar 1.000 lebih layar itu pusatnya di Pulau Jawa gitu, sebagian besar gitu. Nah, padahal 1.000 layar kita itu 1.000 layar kita untuk 250 juta penduduk yang tersebar di mana-mana. Sedangkan Korea yang penduduknya cuma 50 juta, layarnya udah 5.000. Layarnya udah 5.000. Jadi bisa dibayangkan bagaimana apresiasi mereka terhadap film mereka sendiri dibandingkan dengan kita yang aksesnya agak susah. Karena kalau di sana, di Korea sana justru memperbanyak ya tempat-tempat atau lokasi gitu ya bioskop seperti itu ya. Tadi makanya dibilang karena ada sebenarnya keterikatan antara film-film Indonesia yang lokalitasnya tinggi sekali gitu ya. Lalu misalnya ditunjang dengan bioskop yang banyak, harusnya bisa kita mendorong para penonton ini untuk menonton film lokal gitu. Cuma memang masalahnya selalu kayak begitu. Ketika ada mereka suka film lokal, tapi akses ke bioskopnya nggak ada. Berarti di kata lain kita masih memiliki jumlah bioskop yang sedikit seperti itu. Itu juga menjadi salah satu kendalanya. Seluruh Indonesia hanya 1.100. Butuhnya berapa sih Pak? Layar, 1.100 layar. Karena kalau Korea aja 5.000, berarti kalau kita mungkin 11.000 harusnya. Apakah kita idealnya 20 ribuan? 5.000 layar juga. Minimal 5.000 layar. Baru. Dan sekarang baru 1.100. Masih jauh ya? Itu masih belum 4.000 ya? Kita buka akses investasi asing modal supaya mereka mau nggak hanya juga membangun di pusat-pusat kota, tapi juga mau di daerah-daerah remote tadi. Yang penting di daerah itu. Dibilang tipe B tadi. Nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari investor? Artinya mereka kan kadang melihat pasar yang banyak ataupun juga masyarakat menengah atas yang mau mengeluarkan uang untuk menonton, tapi di daerah bagaimana? Memang mau tidak mau harus ada intervensi pemerintah dalam hal ini. Intervensinya bisa dalam bentuk regulasi yang memaksa. Misalnya contohnya kalau misalnya mereka membangun satu bioskop di pusat kota, berarti mereka punya kewajiban membangun 5 atau 3 misalnya di daerah remote gitu, misalnya seperti itu. Atau modal insentif oleh Pemda. Jadi bagaimana ketika mereka membangun di daerah itu ada insentif-insentif tertentu sehingga entah itu pajaknya, entah itu pajak tontonan dan segala macamnya itu yang lebih rendah sehingga menarik investasi asing untuk masuk ke situ gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Yan ini Pak. Tadi nyinggung soal Reza Rahadian, Vino Bastian dan lain-lain, dan mereka menjadi magnet dalam film-film yang mereka perankan. Bagaimana Anda melihat regenerasi para artis sendiri khususnya dari segi kemampuan untuk memerankan peran yang berkarakter begitu? Kita memang tidak kita mengakui bahwa memang seorang Reza Rahadian ini menjadi satu aktor yang dia bisa memerankan banyak karakter dan banyak karakter. Betul. Dan tahun ini katanya masuk nominasi juga kan? Masuk nominasi. Mungkin film-film yang dilihat di bioskop
di sebelah sini Reza Rahardian, lalu kemudian siapa lagi? Sebelah lagi Reza Rahardian lagi. Jadi ini dari kok Reza Rahardian semua. 5 nominasi aktor utama terbaik, Reza Rahardian masuk 2. Satu dari Udi Habibie, satu lagi dari My Stupid Boss. Lah satu lagi yang lain ya, tinggal 3 aktor saingannya. Ya. Abimana Ayasatya sebagai Dono, ya. Vino Bastian sebagai Kasino, ya. Dan satu lagi yang terakhir adalah Tio Pakusadewo, dia pemain dalam Surat dari Praha. Artinya itu nama-nama yang ini udah memang 2. Reza belum apa-apa, ada 2 pencalonan ya nggak? Regenerasi artisnya bagaimana ini Pak? Kalau artis ini yang maksudnya pemain film perempuan ya, kita lihat yang paling menonjol pada saat ini adalah Acha Septiasa. Dia bermain dalam 8 judul film tahun ini aja. Bukan pemain, yang main di bioskop 8 judul. Ya. Lalu yang kedua adalah kita muncul wajah-wajah yang sangat disukain oleh masyarakat, Chelsea Islan. Ya, dan tentu aja masih ada BCL. Dian Sastro. Ya, Dian Sastro filmnya memang sangat terbatas ya. Nah, dia bermain sebagai Kartini yang akan main pada bulan April tahun depan, tapi dia bermain di situ bagus sekali. Penerus-penerus mereka ini akan ada. Saya lihat dalam Atiwa itu bintang muda yang bernama Christopher Nelwan, ya, dia bermain sebagai JK. Bapak Yusuf Kala pada waktu dia itu masih muda sekali ya enggak. Dia seorang aktor yang bagus, ya, Christopher Nelwan. Usianya mungkin baru kelas SMA ya. Untuk mencetak orang-orang seperti itu gimana itu Pak Yan? Artinya apakah menunggu mereka yang tertarik atau 250 juta. Kalau hanya mengandalkan wajah cantik dan lelaki yang ganteng tampan banyak sekali. Tinggal lihat ke SMA aja ya, banyak sekali yang cantik-cantik. Cuma mereka itu perlu mempelajari seni peran, acting. Misalnya di sekolah IKJ, ya enggak. Nah, di situ mereka akan belajar bagaimana cara berakting yang sebaik-baiknya. Banyak sekali kalau khusus acting. Itu jangan sampai akhirnya kita menonton film dia lagi gitu. Walaupun dengan tema yang berbeda ya. Bukan berarti tidak baik, tetapi paling tidak ada paling tidak warna lah ya, variasi ya. Karena untuk tahun ini ada 2 aktor yang bermain banyak sekali, ya enggak. Reza Rahardian bermain dalam 6 judul. Chico Jericho juga banyak. Chico Jericho banyak, dan itu juga wajah muda baru yang berbakat. Tapi yang paling banyak adalah Tio Pakusadewo. Dia bermain dalam 7 film, termasuk sebagai Gajah Mada. Itu kan seorang tokoh dari zaman Majapahit ya. Kok bisa dimainkan oleh Tio Pakusadewo sebagai Gajah Mada dan sebagai Bung Karno dalam film Pancasila. Baik. Mungkin pemirsa juga sudah mencatat ini Pak, nama-nama film yang Anda sebutkan. Artinya bahwa mereka juga pasti selalu penasaran dengan bagaimana peran para aktor dan aktris kita dari setiap film, karena pasti selalu berbeda. Tapi secara keseluruhan kita berharap bahwa dengan kemudian semangat kita untuk mengembangkan film di Indonesia ini bisa terrealisasi dengan baik, dan kita juga mampu artinya bersaing atau minimal diterima oleh masyarakat kita yang ada di dalam negeri. Sudah diterima ya Pak ya. Ke depan tahun 2017 seperti prediksi Anda itu semoga bisa terrealisasi begitu. Baik, terima kasih Pak Yan. Mudah-mudahan akan terus tumbuh seperti Morgan Oey. Pastinya akan tumbuh terus kok. Kalau semakin banyak film Indonesia yang tayang, pasti juga akan menggugah semangat yang lain ya. Benar-benar. Dan ini benar-benar bisa menjadi salah satu warisan budaya, karena bisa. Dunia, maksud saya di luar akan melihat Indonesia lebih baik, bisa dari view-nya di film-filmnya itu juga. Seperti apa. Film-film kita sudah laku di luar negeri. Pastinya dukungan Bekraf tetap dibutuhkan ya Mas Ari. Terima kasih Pak Yan, Mas Ari sudah bergabung bersama kami di Lansok.